Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Oktavia dengan NPM 1912111038. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghargaan insentif dan kompensasi pelengkap. Pengertian penghargaan. Penghargaan atau reward adalah suatu bentuk apresiasi kepada suatu prestasi yang diberikan, baik oleh dan dari perorangan atau sebuah lembaga, yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan. Tujuan penghargaan. Yang pertama, untuk menarik. Reward harus mampu menarik orang yang berkualitas untuk menjadi anggota organisasi. Yang kedua, ada mempertahankan. Bertujuan untuk mempertahankan pegawai dari incaran organisasi lain. Yang ketiga, ada memotivasi. Sistem reward yang baik harus mampu meningkatkan motivasi pegawai untuk mencapai prestasi yang tinggi. Fungsi penghargaan. Ada 3 fungsi yang berperan bagi pembentukan tingkah laku. Yang pertama, memperkuat motivasi untuk memacu diri agar mencapai prestasi. Yang kedua, memberikan tanda bagi seorang yang memiliki kemampuan lebih. Yang ketiga, bersifat universal. Jenis penghargaan. Penghargaan sosial. Penghargaan sosial berkaitan dengan pujian dan pengakuan diri yang diperoleh baik dari dalam maupun luar organisasi. Yang kedua, ada penghargaan psikis. Penghargaan psikis berkaitan dengan harga diri, kepuasan diri, dan rasa bangga atas hasil yang dicapai. Pengertian insentif. Insentif adalah kompensasi khusus yang diberikan perusahaan kepada karyawan di luar gaji utamanya, untuk membantu memotivasi atau mendorong karyawan tersebut agar lebih giat dalam bekerja dan berusaha untuk terus memperbaiki prestasi kerja di perusahaan. Prinsip pemberian insentif ini berhubungan dengan kinerja karyawan yang melampaui standar yang telah ditetapkan perusahaan. Tujuan pemberian insentif. Berikut ini adalah tujuan pemberian insentif. Yang pertama, ada tujuan insentif bagi perusahaan. Dari sisi perusahaan, memberikan insentif kepada pekerja bertujuan untuk menjaga loyalitas para pekerja berkualitas, mempertahankan dan meningkatkan moral kerja para pekerja, di mana hal ini akan terlihat dari absensi dan tingkat perputaran tenaga kerja, meningkatkan produktivitas perusahaan, dengan kata lain, hasil produksi bertambah untuk setiap unit persatuan waktu, serta meningkatnya penjualan. Yang kedua, ada tujuan insentif bagi karyawan. Dari sisi karyawan, tujuan pemberian insentif adalah yang pertama, memperbaiki dan meningkatkan standar hidup dengan adanya pendapatan tambahan selain gaji pokok. Yang kedua, ada memperbaiki dan meningkatkan semangat kerja karyawan sehingga para pekerja berupaya untuk berprestasi di tempat kerja. Jenis-jenis insentif. Macam-macam insentif dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya dan berdasarkan penerimaannya. Yang pertama, ada jenis insentif berdasarkan bentuknya. Jenis insentif berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu insentif material. Insentif jenis ini adalah insentif yang diberikan dalam bentuk komisi, bonus, pembagian laba, kompensasi yang ditangguhkan, dan jaminan hari tua. Yang kedua, ada insentif non-material. Non-material adalah jenis insentif yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk piagam penghargaan, pemberian promosi jabatan, jaminan sosial, serta pujian dalam bentuk tulisan dan lisan. Jenis insentif berdasarkan penerimanya. Jenis insentif ini dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu individual insentif. Insentif jenis ini memiliki arti, yaitu insentif yang diberikan kepada seorang pegawai atas kerja keras dan prestasinya di tempat kerja. Yang kedua, ada group insentif. Ini adalah jenis insentif yang berupa pemberian kepada pegawai sesuai dengan standar dari masing-masing grup atau kelompok. Yang ketiga, ada plan-wide insentif. Ada pula artinya pemberian insentif kepada semua pegawai perusahaan sesuai dengan kriteria pembayaran yang telah ditentukan perusahaan. Bentuk-bentuk insentif. Yang pertama, ada insentif dalam bentuk uang. Yang kedua, ada insentif berbentuk lingkungan kerja yang baik. Yang ketiga, ada insentif dalam bentuk partisipasi. Indikator pemberian insentif. Yang pertama, ada kinerja pegawai. Yang kedua, ada waktu kerja pegawai. Yang ketiga, ada senioritas karyawan. Yang keempat, kebutuhan pegawai. Kelima, keadilan dan kelayakan. Keenam, evaluasi jabatan karyawan. Pengertian kompensasi pelengkap. Kompensasi pelengkap merupakan salah satu bentuk pemberian kompensasi berupa penyediaan paket benefit dan program-program pelayanan karyawan, dengan maksud pokok untuk mempertahankan keberadaan karyawan sebagai anggota organisasi dalam jangka panjang. Tujuan pemberian kompensasi pelengkap.
bertujuan mengupayakan penciptaan kondisi dan lingkungan kerja yang menyenangkan dan secara tidak langsung berkaitan dengan prestasi kerja. Bentuk kompensasi pelengkap. A. Program kesejahteraan ekonomi karyawan. Yang pertama pensiun, yang kedua asuransi, yang ketiga pemberian kredit. B. Program rekreasi, antara lain kegiatan olahraga dan kegiatan sosial. C. Pemberian fasilitas. Yang pertama ada penyediaan kafetaria, perumahan, fasilitas pembelian, kesehatan, fasilitas pendidikan. Bentuk-bentuk lainnya ada pembayaran untuk waktu tidak bekerja, pelayanan karyawan, dan pembayaran yang dituntut oleh hukum. Prinsip pemberian kompensasi pelengkap. Yang pertama ada program hendaknya diarahkan untuk memenuhi kepuasan yang sebenarnya. Yang kedua ada pelayanan haruslah menggunakan dasar yang seluas mungkin. Yang ketiga ada biaya program pelayanan ini hendaknya bisa dihitung dan provisinya dihitung secara jelas untuk dasar pembelanjaannya. Yang keempat ada pelayanan hendaknya dibatasi pada kegiatan efektif dijalankan secara individu maupun bersama.